Shalom, perkenalkan nama saya Aisyah Nenggolan dengan NIM 2201010149. Saya di sini sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan teman saya. Terima kasih. Hai, Shalom. Perkenalkan nama saya Esther Rosana Penggabean. NIM saya 2201011047. Hai, perkenalkan nama saya Erjes Kemorang dengan NIM 22011018. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Terima kasih. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Asas-asas pendidikan terbagi menjadi 7, yaitu asas kebutuhan, asas kesetaraan, asas kemandirian, asas relevansi, asas efisiensi, asas kreativitas, asas kontinuitas. Demikianlah ketujuh asas tersebut. Kami akan menjelaskan selanjutnya pengertian dari ketujuh asas tersebut yang dijelaskan oleh Saudari Esther Rosana Penggabean. Kepada Saudari Esther, saya serahkan untuk menjelaskannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ketujuh asas tersebut. Yang pertama, asas kebutuhan. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan harus memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Yang kedua itu adalah asas kesetaraan. Semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau jenis kelamin. Yang ketiga, asas kemandirian. Asas kemandirian ini, pendidikan harus membantu individu untuk menjadi mandiri dan dapat memilih jalannya sendiri dalam hidup. Pendidikan harus memberikan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan individu untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Yang keempat, asas relevansi. Asas relevansi ini, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan lulusan yang dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Baiklah, saya akan menyerahkan kelanjutan dari asas-asas tersebut kepada Saudari Aisyah. Kepada Saudari Aisyah, kami persilakan. Baiklah, di sini saya Aisyah Nenggolan ingin menjelaskan kelanjutan dari asas-asas tersebut, yaitu yang kelima, asas efisien. Asas efisien adalah pendidikan harus dijalankan dengan cara yang efisien atau efektif. Pendidikan harus memberikan hasil yang optimal dengan biaya dan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, asas kreativitas. Pendidikan harus memberikan rugi bagi kreativitas dan inovasi. Pendidikan harus membuka peluang untuk pengembangan diri dan menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kreatif dan inovatif. Yang terakhir adalah asas kontinuitas. Pendidikan harus bersifat kontinu dan terus-menerus. Pendidikan tidak berhenti ketika individu telah lulus dari sekolah, tetapi harus berlanjut sepanjang hidup untuk menghasilkan individu yang terus berkembang. Sekian penjelasan asas-asas tersebut. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Jika ada tutur kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.